Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eko Budiono dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Dengan berakhirnya VOC di Nusantara, maka yang berkuasa di Indonesia itu adalah dikembalikan kepada atau diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun di Eropa terjadi perubahan kekuasaan. Berkuasanya Perancis atas Belanda, yaitu Napoleon Bonaparte mengutus adiknya yaitu Louis Napoleon untuk berkuasa di Belanda. Adapun daerah jajahannya di Hindia Timur juga terdampak oleh perubahan ini. Belanda ingin orang yang kuat yang memerintah di Hindia, maka dipilihlah Herman William Daendels untuk berkuasa di Nusantara. Daendels merupakan seorang militer yang kuat, yang lahir dari revolusi Prancis. Dia juga seorang republikan. Atas rekomendasi dari Napoleon, maka dikirimlah Daendels ke Nusantara. Tujuan Daendels ke Nusantara adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, yang mana hampir seluruh wilayah Nusantara itu akan jatuh ke tangan Inggris, kecuali Pulau Jawa. Kebijakan-kebijakan Daendels di Nusantara dalam mewujudkan tugasnya sebagai mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris diantaranya dalam bidang pertahanan. Daendels itu membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan ini untuk memudahkan mobilisasi, baik mobilisasi pergerakan pasukan maupun pergerakan logistik dan juga bahan-bahan pangan dan ekonomi. Kemudian selain dari untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels juga mewarisi kondisi Belanda yang carut-marut, maksudnya kondisi VOC yang carut-marut di Nusantara. Maka dari itu Daendels melakukan perubahan atau reformasi birokrasi, di antaranya melakukan desentralisasi atau kekuasaan terpusat dengan memecah Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, atau di kemudian hari ini dikenal dengan istilah residen prefektur ini. Setiap prefektur itu dikepalai oleh seorang prefek atau residen, dan 31 kabupaten yang dibawahi oleh prefektur, ya. Atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai distrik. Ini sangat optimal karena pemerintah Belanda atau pemerintah Hindia Belanda itu menempatkan 9 wakilnya di seluruh Pulau Jawa. Kemudian hubungannya dengan penguasa lokal atau raja-raja lokal, setiap prefektur ini merupakan seorang Belanda. Kemudian setiap bupati itu berdarah pribumi. Hubungan antara prefektur dan kerajaan Belanda itu bukan lagi sifatnya koordinasi, melainkan hubungan yang sama, setara. Jadi seorang prefektur tidak perlu bersujud kepada seorang Belanda. Dan wewenang-wewenang raja-raja lokal ini dikurangi. Kemudian Daendels juga meletakkan dasar-dasar peradilan bagi orang-orang Eropa. Peradilan Daendels ini dibagi menjadi 3. Peradilan untuk kulit putih atau Eropa, kemudian peradilan untuk pribumi, dan peradilan untuk timur asing. Kemudian dalam bidang ekonomi, sebagaimana kita tahu VOC itu cukup menghisap atau memeras keringat bangsa Indonesia untuk perekonomian atau memajukan perekonomian Belanda. Sama untuk mengisi kas Belanda, maka Daendels juga melakukan penyerahan wajib untuk rakyat Indonesia dengan cara melakukan pekerjaan rodi atau kerja paksa. Kerja paksa ini juga dilakukan untuk membangun jalan raya
Jalan Raya Dendels atau Jalan Raya Pos. Kemudian karena kecaman dari berbagai pihak, baik kalangan pribumi maupun kalangan Eropa sendiri, akhirnya Dendels ditarik kembali oleh Napoleon untuk kembali ke Eropa dengan alasan untuk dikirim dalam perang Rusia. Dengan demikian maka Herman Willem Dendels akhirnya berakhir di Nusantara. Selanjutnya yang berkuasa di Nusantara itu adalah Inggris melalui kapitulasi Tuntang, maka Hindia Belanda itu diteruskan oleh Inggris. Oke, sebelum masuk ke Inggris, Lord Minto yang berkuasa di India itu mengutus wakilnya, yaitu Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya untuk berkuasa di Hindia atau di Nusantara. Raffles itu disambut baik oleh pribumi-pribumi Nusantara, baik raja-raja maupun rakyat, karena sebelumnya Dendels berkuasa dengan tangan besi. Yang dilakukan oleh Raffles diantaranya yaitu dalam bidang birokrasi, Raffles itu memecah Pulau Jawa menjadi 16 residen atau yang semula kita kenal sebagai prefect pada masa Dendels. Kemudian setiap residen ini membawahi beberapa distrik dan setiap distrik ini membawahi beberapa kecamatan. Kemudian dalam bidang hukum, Raffles merubah hukum yang semula berdasarkan ras, berubah dari besar kecilnya kesalahan. Jadi tidak melihat ras lagi hukumnya, tapi melihat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dalam bidang ekonomi, Raffles menghapuskan sistem penyerahan wajib dan menggantinya dengan model sewa tanah atau land rent, di mana para raja itu menyewakan tanahnya kepada pemerintah Belanda untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kemudian dalam bidang sosial, Raffles itu menghapuskan sistem kerja paksa atau rodi yang diberlakukan oleh Dendels. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles itu memberikan sumbangannya, yaitu menulis buku yang berjudul History of Java. Ini merupakan karya Raffles selama memerintah di Hindia. Kemudian selain daripada itu ada sumbangan-sumbangan lain, diantaranya ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, kemudian membentuk kelompok kebudayaan dan lain sebagainya. Itulah sumbangan Raffles selama berkuasa di Indonesia. Kemudian melalui konvensi London, maka kekuasaan Raffles di Indonesia itu resmi berakhir. Kemudian dilanjutkan dikembalikan kepada Belanda, dan setelahnya nanti ada mengenai kekuasaan Belanda itu diperintah oleh masa Komisaris Jenderal, kemudian Gubernur Jenderal Van den Bosch melalui kebijakan tahanan paksa yang bisa kalian baca di modul. Mungkin cukup sampai di sini materi untuk pertemuan ini. Pak akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.